Oke teman-teman, kita kedatangan lagi mobil listrik, mobil EV yaitu Chery Omoda i5 2024, tipe tertinggi yaitu luxury, kilometer baru 20 ribuan saja teman-teman. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja yuk ke dalamnya ya. Oke teman-teman, kita udah ada di dalam mobil Omoda i5-nya. Di sini mobil ini untuk eksteriornya benar-benar keren habis. Dan juga bukan cuman di luarnya, yaitu di dalamnya. Yang paling saya demen adalah ada kayak lampu-lampu begini ya. Dia ada kayak gambar mobil Omodanya, keren sekarang, Chery. Patut acungi jempol. Lalu dia juga udah ada speaker dari Sony. Dan interiornya ini warnanya navy blue bercampur dengan warna putihnya. Ini bagus banget, nggak ada kata norak di mata saya. Lalu kecanggihan dari mobil ini juga kalau misalkan kita jalan, di layar ini, di speedometer kita teman-teman, kita bisa lihat GPS, lalu kita juga bisa lihat ada mobil di bagian depan samping kiri, ada samping kanan, dan bentuknya tuh menyerupai. Misalkan mobil box, ya mobil box yang ada di sini. Ada sedan, mobil sedan yang ada di sini. Ini cukup futuristis ya teman-teman ya. Kita nggak usah lama-lama, kita cobain aja mobil ini karena mobil ini juga masih segar banget, masih fresh. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung kontak aja. Jadi kita langsung cobain aja yuk. Oke teman-teman, sekarang kita cobain mobil Chery-nya ya teman-teman ya. Ini waduh masih mulus banget ini setirnya, asli teman-teman. Ini model stitchingannya kuning-kuning gini bertemu dengan birunya. Wow, ini fresh buat mata saya ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman memiliki pertanyaan seberapa irit sih pakai mobil listrik, oke. Kalau menurut saya ini kos hariannya akan sangat terpangkas jauh ya teman-teman ya. Kita nggak bisa pungkiri dengan keadaan harga bensin saat ini yang solar sudah menyentuh 30.000, lalu untuk bensin Pertamax Turbo sudah di 19.000, hampir 20.000. Lalu dari segi Pertalite sudah dibatasi pengisiannya. Jadi kita hanya bisa berharap dengan Pertamax. Jadi kita anggap aja misalkan teman-teman beli pakai mobil apa? Contohnya Innova bensin, CR-V bensin, atau mungkin mobil-mobil kecil. Anggaplah pakai mobil Brio untuk harian kita pergi kerja, hari-hari, sambil nganter anak. Isi bensin, full tank, sekitar 300.000 pertalit ya. 350.000, lalu pemakaian bisa sampai 1 minggu mungkin baru habis. Jadi dikali 4 itu sudah 1,2 juta. Kalau memang seperti itu pemakaian teman-teman, kalau pakai mobil ini teman-teman, mungkin teman-teman akan mengeluarkan biaya hanya sekitar 500.000 per bulan. Dan itu efisiensinya itu 100% teman-teman. Jadi benar-benar berasa banget. Dan ditambah lagi pajaknya yang gratis. Lalu untuk perawatannya tidak perlu yang per 5.000 km, per 10.000 km. Karena untuk Chery ini setahu saya di kisaran 15.000 sampai 20.000 untuk di servis. Dan tidak perlu ganti oli teman-teman. Karena pengecekan rata-rata ada di bagian kaki-kaki, AC, dan sistem pengoperasian OS-nya teman-teman. Jadi kalau lagi ada yang bertanya-tanya tentang hal tersebut, betul, efisiensinya jauh teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang kerjanya jaraknya lumayan jauh, dalam satu hari dari rumah ke tempat kerja ke rumah mungkin sekitar 60 km. Oh teman-teman, percaya sama saya, EV adalah pilihan. Benar-benar pilihan. Karena keiritannya yang luar biasa. Dan ditambah dengan kondisi saat ini yang kita hadapi, bensin semuanya tuh udah gokil. Dan yang saya takutin adalah dimana Pertalite itu nanti akan sulit untuk ditemui.
Karena dari pemerintah pun ada menginformasikan mengenai SPBU Signature ya teman-teman ya. SPBU Signature yang katanya tidak akan mengisi, yang tidak memiliki layanan pengisian bahan bakar Pertalite. Tapi ya mudah-mudahan tidak seperti yang saya pikir teman-teman. Tapi kalau memang lagi ada pengiritan untuk masalah kos, ini cukup irit. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau membeli mobil pertama, tetap saya tidak menganjurkan membeli mobil listrik untuk mobil pertamanya. Karena takutnya kalau lagi ada keperluan untuk pergi jauh, agak ribet nanti teman-teman. Ya, dan langsung aja kita cobain mobilnya ke jalan raya yuk teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita cobain mobil listriknya ya di jalan raya ya. Kita biar tahu experience-nya bahwa mobil Chery Omoda E5 itu seperti apa sih ya rasanya. Di sini kita udah dibekali oleh speaker Sony. Kita juga sudah tidak perlu isi bensin lagi. Range-nya ini juga yang paling jauh. Sudah sunroof. Wah, enak sih ini mobil sih bawahnya. Dan ini interiornya pun favorit saya lagi, warnanya biru navy. Oke teman-teman, dari ya teman-teman, ini dari Chery Omoda ini yang paling saya demen. Kita kan pegang juga udah bukan cuma sekali ini ya, saya sebenarnya juga udah cobain sebelumnya. Ini paling enak itu adalah torsinya nih, besar sekali sih. Ini saya pakai mode Eco tanpa sport, tapi saya rasa ini powernya pun nggak kalah sama Seal di awal. Untuk stop and go enak sekali. Dan kita sekarang lagi ada di jalan depan Mangga 2 Square, jadi kita syuting sengaja, maksudnya itu di posisi jalanan genap ganjil. Karena apa guys? Lancar, tidak kena genap ganjil. Nggak perlu pusing-pusing lagi, mobilnya plat ganjil atau plat genap, nggak perlu mikir-mikir lagi, lewat aja langsung. Menyenangkan. New experience EV ini, bener-bener new experience. Kita ngerasain mobil listrik, ternyata tenaganya yang effortless, instan. Ya, ini boleh jadi pertimbangan teman-teman. Chery Omoda E5. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang punya budgetnya sekitar 300 jutaan untuk beli mobil EV untuk harian, ini boleh banget jadi pertimbangan. Karena kenapa? Dari speaker udah enak untuk harian, kita dengar kupingnya. Lalu dia juga udah sunroof panoramik, jadi lebih kesannya lebih mewah dalam ruangan, dalam kabin. Dan juga untuk kapasitas baterai, ini range-nya ini sudah sangat mumpuni. Range-nya itu sekitar 400 lebih ya, hampir 480 kalau nggak salah. Dan itu juga dia melakukan reset, itu yang paling mendekati dengan angka kilometer realnya. Tidak seperti kayak mobil listrik lainnya. Jadi menurut saya Chery Omoda ini salah satu pilihan juga, karena modelnya yang modis. Dan untuk fungsionalnya juga sangat kepake banget teman-teman. Jadi buat yang kalian-kalian yang penasaran sama mobil ini, monggo tinggal datang aja langsung ke WTC Mangga 2 lantai 5 nomor 527. Oke, kita putar balik dulu teman-teman.